Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada iPhone 6 biasa dengan kasus terkunci iCloud-nya seperti ini. Lupa ID Apple dan juga kata sandinya. Handphone ini sudah berada dalam posisi terkunci di halaman kunci aktivasi. Kita akan coba untuk bypass iCloud-nya menggunakan kabel data dan juga flash disk. Jadi flash disk ini fungsinya untuk melakukan jailbreak pada iPhone kita. Oke, sekarang kita akan bergabung dengan tampilan komputer. Sebelumnya teman-teman sudah harus menginstal TriuTools terlebih dahulu untuk driver agar iPhone ini bisa terbaca di Windows kita. Lalu sudah aku siapkan juga untuk tool bypass dan juga file untuk jailbreaknya. Untuk tool bypassnya ada FRP file AIO, bisa kita ekstrak dulu file ini, kita klik kanan kemudian ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder. Untuk passwordnya silahkan masukkan FRP file, FRP-FILE. Kemudian klik OK dan kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Dan kita buka langsung folder FRP file AIO-nya. Selanjutnya kita jalankan file dengan nama FRP file AIO-exe dengan icon warna biru untuk filenya. Kita double klik aja file ini sampai berjalan toolnya. Dan ini dia muncul notifikasi no device connected. Kemudian handphone kita colokkan aja ke komputer menggunakan kabel data. Kita hubungkan ke komputer menggunakan kabel data maksudnya. Kemudian notifikasi tadi kita klik OK dan kita tunggu sampai iPhone ini terbaca oleh FRP file AIO-nya. Kita tunggu sebentar, ini dia iPhone-nya sudah terbaca. Model namanya iPhone 6, untuk iOS-nya versinya adalah 12.5.5. IMEI terbaca, serial number terbaca, status jailbroken-nya masih no. Yang artinya kita masih membutuhkan jailbreak untuk bisa membypass iPhone ini. Karena jika iPhone belum terjailbreak maka tidak bisa kita bypass dengan tool ini. Dan untuk status serial numbernya masih unregistered juga. Langkah selanjutnya adalah kita akan coba untuk jailbreak dulu iPhone ini. Kita close dulu toolnya. Lalu file untuk jailbreaknya juga sudah kita siapkan. Ada Just Attack Check Rain untuk Windows ya. Kita bisa ekstrak file ini, klik kanan ekstrak to nama filenya sampai menjadi sebuah folder. Kemudian kita buka folder Just Attack Check Rain-nya dan kita bisa jalankan file dengan nama Rufus-exe. Jadi Rufus ini adalah tool untuk menginstal bootable flash disk. Jadi nanti file Just Attack Check Rain Windows.iso-nya akan kita install ke flash disk menggunakan tool Rufus ini. Siapkan dulu flash disknya, silahkan langsung hubungkan aja flash disk ke komputer. Dan perhatikan untuk flash disknya sudah terbaca oleh Rufus. Kemudian untuk flash disk ini tidak perlu kita format karena nanti akan terformat dengan otomatis. Kemudian di bagian bawah nama flash disk ada boot selection. Untuk boot selection ini kita pilih disk or ISO Emacs. Jadi kita pilih yang disk or ISO Emacs pada bagian boot selectionnya. Dan sekarang tinggal kita inputkan aja file Just Attack Check Rain Windows ISO ini ke Rufusnya. Cara inputnya bagaimana? Tinggal kita klik aja menu select pada Rufus. Kemudian kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak file Just Attack Check Rain ISO-nya. Langsung klik menu select dan kita arahkan ke foldernya di mana tadi kita mengekstrak file Just Attack Check Rain Windows ini. Kita buka dulu dan ini dia file ISO-nya. Klik file Just Attack Check Rain Windows ISO kemudian klik open sampai file ini terinput. Dan bisa kita cek ulang dulu ya, untuk flash disknya sudah terbaca, file ISO-nya sudah terinput, kemudian statusnya juga sudah ready. Tinggal kita klik start aja untuk menginstal bootable flash disk Check Rain-nya. Klik OK pada notifikasi yang muncul dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita tunggu aja loading bar pada bagian status itu selesai. Kemudian kalau sudah selesai keterangannya menjadi ready seperti ini. Warna hijaunya sudah full. Selanjutnya kita akan melakukan bootingan awal pada PC kita ke flash disk tersebut. Untuk toolnya bisa kita close, kemudian Windows-nya kita matikan dulu, komputer kita matikan. Selanjutnya setelah komputer kita matikan, nanti kita akan booting ke flash disk yang sudah kita install Check Rain tadi. Jadi untuk booting ke flash disk ini teman-teman perlu men-setting BIOS-nya agar bisa membaca flash disk untuk pertama kali bootingnya. Untuk
cara setting BIOS tiap komputer berbeda-beda, silahkan cek di Google aja. Oke, kita colokkan lagi flash disknya, kemudian kita nyalakan komputernya dan kita tunggu sampai PC atau laptop atau komputer kita ini membaca flash disk sebagai first bootnya atau bootingan awalnya, dan kalau berhasil langsung muncul halaman atau tampilan seperti ini ya. Check Run Windows by Just Attack. Kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan cek lainnya. Untuk durasi bootingnya ini kira-kira sekitar 1 sampai dengan 2 menit. Jadi kita tunggu aja. Kita percepat aja durasinya, dan ini dia. Cek rainnya sudah mulai booting, kita tunggu sampai muncul tampilan menu-menu untuk jailbreak pada Checkra1n yang sudah kita install ini. Dan ini dia, welcome to Checkra1n. Sudah berhasil kita jalankan Checkra1n-nya. Kemudian sekarang kita akan menghubungkan iPhone ini ke komputer lagi menggunakan kabel data, dan kita lihat nanti apakah iPhone-nya terbaca oleh Checkra1n atau tidak. Pada Checkra1n-nya muncul keterangan connect your iPhone, kemudian kita coba untuk hubungkan langsung aja. Untuk kabel data sudah kita colokkan terlebih dahulu ke iPhone-nya, tinggal sekarang kita colokkan ke komputer. Dan perhatikan iPhone sudah terbaca ya, iPhone 6 iOS 12.5.5 connected in normal mode. Jika kita lepas kabel datanya maka tidak akan terbaca lagi. Kemudian kita colokkan lagi kabel datanya, iPhone akan terbaca kembali. Berarti sudah betul. Oke, selanjutnya kita setting dulu di bagian option pada Checkra1n-nya. Untuk memilih menunya tekan enter. Kemudian di sini ada beberapa bagian yang perlu kita berikan tanda X dengan enter aja. Kalau sudah, kita bisa kembali pilih menu back, kemudian tekan enter untuk memilihnya. Selanjutnya geser ke menu start dengan tombol panah di keyboard kita, tekan enter untuk OK. Kemudian next lagi, tekan enter lagi sampai muncul tampilan seperti ini, entering recovery mode. Jadi iPhone ini akan masuk ke recovery mode. Setelah berhasil masuk ke recovery mode, kita akan rubah lagi masuk ke DFU mode menggunakan panduan yang sudah disediakan ini. Yang pertama adalah klik start. Jadi kita pilih menu start pada Checkra1n-nya dengan menekan tombol enter. Kemudian yang kedua nanti kita diminta untuk menekan dan menahan tombol power dan juga tombol home. Kemudian yang ketiga kita diminta untuk melepaskan tombol powernya dengan tetap menekan dan menahan tombol home-nya. Oke, kita mulai sekarang ya. Kita tekan startnya, tekan tombol enternya. Kemudian di bagian yang kedua tekan dan tahan tombol power dan tombol home-nya. Kemudian bagian ketiga lepaskan tombol powernya, tahan tombol home sampai iPhone ini masuk ke DFU mode. Perhatikan, langsung berhasil, device entered DFU mode successfully. Kemudian proses jailbreaknya sekarang sedang berlangsung. Kita tunggu sebentar sampai proses jailbreaknya ini selesai. Untuk jailbreaknya ini tidak lama, jadi iPhone bisa tetap kita pegang aja. Mungkin hanya sekitar setengah menit saja, 30 detik saja proses jailbreaknya sudah selesai. Namun jangan kita lepaskan dulu iPhone ini dari komputer, dari tangan kita. Masih ada keterangan booting. Kita tunggu sampai muncul keterangan all done seperti ini. Perhatikan, muncul keterangan all done artinya sudah betul-betul selesai proses jailbreaknya, dan iPhone sekarang standby di halaman hello screen. Oke, tetap kita hubungkan iPhone ini ke komputer menggunakan kabel data. Jangan kita lepas dulu. Kemudian sekarang kita akan masuk kembali ke Windows kita. Kita bisa matikan komputer kita atau laptop kita, tekan aja tombol powernya sampai komputernya mati atau laptopnya mati, dan kita lepaskan flash disknya. Jika flash disk tidak kita lepas, nanti akan booting lagi ke flash disknya. Oke, kita nyalakan lagi komputernya, tekan tombol power, dan kita tunggu sampai komputer ini masuk ke Windows. Kemudian kita akan bergabung lagi dengan tampilan Windows kita. Tadi sudah berhasil ya kita jailbreak iPhone ini. Sekarang kita akan cek dulu statusnya apakah iPhone betul-betul sudah terjailbreak atau belum. Untuk iPhone ini sekarang baru dalam proses selesai jailbreak. Artinya iPhone belum kita bypass iCloud-nya. Jika kita setup iPhone ini, maka masih masuk ke halaman kunci aktivasi. iPhone masih terkunci iCloud-nya. Langkah selanjutnya adalah melakukan bypass iCloud-nya menggunakan tool FRP File AIO tadi. Kita jalankan ulang toolnya, buka folder FRP File AIO-nya, jalankan file FRP
FRP file AIO action-nya sampai toolnya berjalan. Kita tunggu sebentar. Ini dia untuk toolnya, kita tunggu sampai iPhone-nya terbaca oleh tool ini. Dan ini dia untuk iPhone-nya sudah terbaca oleh FRP file AIO-nya. Untuk status jailbroken-nya sekarang sudah yes. Yang sebelumnya no sudah menjadi yes. Kemudian di bagian bawah dari toolnya ada keterangan iPhone 6 SSH connected. Langkah selanjutnya adalah mendaftarkan serial number-nya, karena di sini untuk status serial number-nya adalah unregistered. Bagaimana cara daftarnya? Kita bisa copy dulu serial number-nya. Cara kopinya adalah kita klik serial number-nya ini sampai muncul keterangan copy. Klik aja sekali, kemudian muncul keterangan copy seperti ini ya. Sudah sukses kita copy. Selanjutnya kita klik menu, klik here to register free. Setelah kita copy serial number-nya, kita klik menu di bagian bawah unregistered, ada menu klik here to register free. Maka setelah kita klik menu ini akan muncul browser yang langsung mengakses ke Google pencarian. Lalu kita pilih link yang paling atas, register serial number FRP file iCloud bypass tool free dari website frpfile.com. Kita klik link ini sampai muncul halaman untuk register serial number-nya. Dan registernya ini gratis. Kemudian kita klik menu, klik to register, kita tunggu sampai proses detikannya selesai. Kira-kira untuk durasi detikannya ini sekitar 30 detik saja, dan ini dihitung mundur ya. Kita tunggu sampai dengan detikannya selesai. Untuk registrasi serial number ini gratis, dan semua proses yang kita kerjakan pada tutorial kali ini, cara bypass iCloud iPhone 6, semua filenya gratis. Bisa teman-teman download, untuk link downloadnya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi, dan gratis, tidak perlu membayar. Oke, kita tunggu sebentar untuk 6 detik terakhir. 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan muncul kolom untuk mempaste serial number yang tadi sudah kita copy. Kita bisa paste serial number-nya pada kolom ini, register for free. Kita bisa klik kanan, kemudian paste, maka akan langsung terpaste serial number-nya. Selanjutnya kita bisa klik menu submit. Saat kita klik menu submit ini, maka status unregistered pada tool FRP file AIO-nya menjadi registered. Oke, kita coba untuk klik menu submit-nya sekarang, dan perhatikan pada bagian status unregistered-nya. Ketika kita klik submit, berubah menjadi registered warna hijau. Kemudian pada browsernya muncul notifikasi congratulations. Jadi untuk serial number-nya sudah berhasil kita daftarkan dan siap kita bypass iPhone ini. Untuk bypassnya kita gunakan menu bypass hello screen pada tool FRP file AIO-nya. Cukup kita klik aja sekali dan kita tunggu sampai proses bypassnya selesai. Ketika proses bypass ini berjalan, mungkin iPhone akan melakukan restart beberapa kali, itu normal saja. Tetap tenang, tetap pantau saja, jangan sampai koneksi iPhone ke komputer terganggu. Jangan sampai putus koneksinya. Kemudian nanti kita akan lihat hasilnya bersama-sama. Dan ini adalah proses restart yang pertama. Kita tunggu aja sampai iPhone-nya menyala lagi. Jaga terus iPhone-nya, jangan sampai goyang, jangan sampai terputus koneksinya dengan komputer. Kita tunggu, masih 50%, baru setengah jalan aja. Untuk durasi bypassnya ini mungkin sekitar 3 sampai dengan 4 menit ya. Kita tunggu aja. Oke, sudah 65%. Kemudian 70% kita tunggu, masih proses. 80%, ini dia, tinggal 20% lagi. Mudah-mudahan sukses kita bypass iPhone ini dan bisa masuk ke tampilan menu. Dan ini adalah proses restart yang kedua. Kita tunggu sebentar, di 80% baru 2 kali restart. Kita tunggu, masih processing. Kemudian 85%, blocking OTA update. Jadi nanti kita mungkin tidak akan mendapatkan update secara OTA langsung dari iPhone-nya, dan itu justru aman. Karena jika iPhone yang sudah kita bypass dan terupdate firmware-nya, maka iPhone akan terkunci lagi. Namun metode ini nanti akan menjadi untethered ya, yang artinya tidak terikat. iPhone bisa kita matikan kapan saja. Yang jelas jangan kita update ataupun jangan kita flash ulang firmware-nya. Jangan kita install ulang firmware-nya. Oke, 90% sudah berjalan untuk proses bypass iCloud-nya, dan ini adalah restart
yang ketiga. Kita tunggu sampai dengan proses bypassnya selesai. Tadi sudah berapa menit ya untuk durasi bypassnya? Kira-kira sudah sekitar 2 menitan, dan perhatikan iPhone sudah berhasil terbypass ya, dan ini adalah restart yang terakhir kalinya. Kemungkinan restart yang terakhir kalinya karena sudah muncul notifikasi thank you bypass successfully. Jadi iPhone ini sudah terbypass iCloud-nya, namun tidak bisa mengakses kartu SIM lagi. Jadi walaupun iPhone ini sudah kita bypass bisa masuk ke tampilan menu, tetapi iPhone ini tidak bisa membaca kartu SIM. Kenapa tidak bisa membaca kartu SIM? Karena memang bypassnya gratis alias gretongan. Maklum ya, untuk yang gratisan pasti ada minusnya. Tidak apa-apa, tidak bisa baca kartu SIM, yang penting masih bisa pakai WiFi. Dan kita akan cek dulu, lepaskan kabel data sekarang, kemudian tekan tombol home-nya, iPhone sudah berhasil terbypass. Bisa masuk ke tampilan menu. Dan ini adalah iPhone 6 dengan versi iOS-nya 12.5.5. Mungkin bakalan jadi versi iOS yang terakhir untuk iPhone 6. Walaupun iPhone yang sudah kita bypass iCloud-nya ini tidak bisa menggunakan data seluler ataupun membaca kartu SIM lagi, namun masih bisa kita gunakan akses internetnya dengan WiFi. Sekarang menjadi WiFi only. Dan tetap lancar, kita gunakan untuk browsing aman-aman saja, tetap bekerja, kita mau mendownload aplikasi juga bisa, tinggal kita loginkan saja ID iCloud yang sudah kita punya. Atau mungkin mau daftar Apple ID baru juga bisa jika kuota masih terpenuhi ya, karena biasanya untuk iPhone itu ada batasan kuota membuat Apple ID gratis tiap device-nya. Oke, sekarang iPhone sudah berhasil kita bypass dan kita matikan. Kita akan buktikan apakah betul-betul untethered atau justru tethered. Kita akan coba matikan dulu iPhone ini, kemudian kita nyalakan lagi apakah terkunci lagi iCloud-nya atau sudah langsung bisa masuk ke tampilan menu. Jika memang iPhone ini untethered, maka tidak masalah kita matikan berulang-ulang kali, bahkan kehabisan baterai pun tak masalah. iPhone tinggal kita nyalakan lagi kalau mati dan langsung masuk ke tampilan menu. Pantangannya adalah mengupgrade iOS-nya. Namun untuk iPhone 6 kemungkinan iOS 12.5.5 ini sudah menjadi final ya, sudah yang terakhir kali, tidak ada update-annya lagi. Mungkin, tapi nggak tahu, siapa tahu mungkin nanti ada updatean 12.5.6 misalnya. Kita nggak tahu ya. Oke, ini dia iPhone sudah bisa kita nyalakan. Berarti betul ya, untuk sifat bypassnya adalah untethered, yang artinya iPhone bebas kita matikan kapan saja. Koneksi WiFi baik-baik saja, lancar, kita gunakan untuk browsing aman. Kita coba gonta-ganti SSID WiFi-nya juga aman. Di sini kita gunakan login Captiva untuk WiFi juga bisa, namun tetap tidak bisa kita paksakan untuk diisi kartu SIM. Kecuali teman-teman menggunakan yang versi premium. Nah, ini dia untuk yang versi premium, karena memang berbayar, silahkan teman-teman bisa kontak langsung developer toolnya si frpfile.com. Silahkan dikontak aja di websitenya frpfile.com, sudah ada kontaknya. Untuk di channel Magelang Flasher kita maksimalkan dulu yang gratisan saja. Oke, kita coba untuk mengunduh aplikasi. Kita coba akan mendownload WhatsApp. Kebetulan di sini aku sudah punya Apple ID, tinggal coba aku loginkan saja Apple ID-nya. Untuk aplikasinya tetap kita download melalui App Store ya, dan saat mendownload aplikasi akan muncul halaman untuk meloginkan Apple ID dan juga kata sandinya seperti ini. Sudah aku ketikkan untuk Apple ID dan juga kata sandinya, kita klik OK dulu. Mungkin nanti kita akan diminta untuk verifikasi Apple ID-nya. Ketika Apple ID ini kita gunakan login di perangkat Apple lainnya. Biasanya jika tidak menggunakan SMS seperti ini, bisa juga menggunakan kode verifikasi yang langsung dikirim ke Apple lain atau ke perangkat Apple lain maksudnya. Ini dia sudah dapat SMS-nya untuk autentikasi 2 faktor, semacam kode OTP 6 digit. Kita ketikkan aja. Oke, kita tunggu sebentar sampai ID iCloud
aku terlogin di iPhone ini. Oke, sudah berhasil ya kita verifikasi untuk autentikasi dua faktornya. Kita tunggu sebentar. Sedang mengunduh aplikasi. Kebetulan di sini kita langsung mendownload WhatsApp Messenger. Kita tunggu sebentar sampai muncul verifikasi untuk downloadnya. Dan ini dia muncul verifikasi downloadnya. Langsung aja kita klik install dan kita tunggu sampai proses download aplikasi WhatsApp-nya ini selesai. Untuk notifikasi ini kita pilih aja diperlukan setelah 15 menit. Biar tidak setiap kita mendownload aplikasi langsung memasukkan kata sandi. Paling tidak jeda 15 menit baru kita diminta untuk memasukkan kata sandi lagi. Untuk layanan iCloud-nya juga bisa kita gunakan ya. Silakan teman-teman login di menu iCloud-nya. Kemudian apabila teman-teman sudah pernah membackup data menggunakan iCloud dengan iPhone lain misalnya, maka bisa dipulihkan di iCloud pada iPhone yang sudah kita bypass ini. Atau mungkin teman-teman baru pertama kali menggunakan iPhone dan kebetulan menggunakan iPhone yang sudah terbypass, maka iCloud-nya bisa kita gunakan jika metode bypassnya sama dengan video ini. Untuk iCloud ini banyak sekali manfaatnya, terutama bisa membackup nomor handphone. Ketika kita ganti perangkat Apple, maka tinggal kita restore saja. Oke, silakan dicoba sendiri untuk meloginkan iCloud-nya. Jadi kesimpulannya, metode bypass iCloud pada iPhone 6 dengan versi iOS 12.5.5 kita bypass dengan tool FRP File AIO tadi adalah lumayan oke. Untuk iPhone-nya ini bypassnya bersifat untethered, aman kita matikan kapan saja. Aplikasi bisa kita download dari App Store, Apple ID-nya bisa login, iCloud juga bisa login. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota.